Pikiranmu bukan dirimu. Kalimat ini terdengar provokatif karena sejak kecil kita diajarkan bahwa pikiran adalah inti diri. Namun Michael A. Singer dalam The Untethered Soul dalam bukunya menunjukkan sebaliknya. Pikiran itu hanyalah suara di kepala, sedangkan diri kita sejati adalah kesadaran yang mengamati pikiran itu. Sebuah fakta menarik. Penelitian neuroscience modern mendukung ide ini. Aktivitas otak terus menghasilkan pikiran secara otomatis, bahkan saat kita tidak menginginkannya. Artinya, pikiran itu lebih mirip dengan radio yang terus-menerus menyala daripada pusat kendali mutlak dari diri. Menyadari hal ini akan menjadi langkah awal untuk benar-benar menguasai pikiran. Di era yang penuh distraksi, menguasai pikiran itu bukan sekedar latihan mental, tetapi sebuah kebutuhan eksistensial. Kita tidak bisa mematikan pikiran, tetapi kita bisa belajar untuk berdamai dan mengarahkannya. Berikut ini adalah 7 tips menurut Singer yang relevan untuk hidup sehari-hari. Kita mulai dari yang pertama. Pertama itu menjadi pengamat pikiran, bukan menjadi korban dari pikiran. Singer menekankan bahwa langkah pertama untuk menguasai pikiran adalah dengan belajar menjadi saksi. Ingat, belajar menjadi saksi, bukan terseret oleh pikiran. Pikiran datang dan pergi, tetapi kesadaran harus tetap ada. Dalam kehidupan nyata, banyak orang stres karena tidak mampu untuk memisahkan dirinya dari pikirannya. Saat pikiran itu berkata, "Aku gagal," kita langsung percaya bahwa apa yang dikatakan itu, yaitu kegagalan, itu adalah fakta. Padahal sebenarnya itu hanya suara yang lewat. Jika dilihat sebagai fenomena mental, intensitas emosinya akan berkurang. Nah, dengan kita melatih diri kita di posisi sebagai pengamat, kita akan menemukan jarak antara diri kita yang sejati dan isi pikiran kita. Nah, di titik inilah muncul kebebasan. Dan bagi yang ingin menggali lapisan mendalam dari filsafat kesadaran, kita sering mengulasnya secara eksklusif di logika filsuf. Yang kedua, belajar melepaskan pikiran yang mengikat. Menurut Singer, salah satu jebakan terbesar manusia adalah keterikatan pada pikiran tertentu. Pikiran itu seperti simpul energi yang tidak selesai. Dan kita terus mengulangnya. Misalnya, seseorang yang pernah dipermalukan di depan umum terus mengulang memori itu. Setiap kali ia mengingatnya, luka emosional itu akan terbuka lagi. Jika hal ini tidak dilepaskan, pikiran itu
akan menjadi penjara yang mengekang gerak hidupnya. Melepaskan bukan berarti melupakan secara paksa, melainkan membiarkan pikiran itu hadir tanpa diikuti. Nah, lama-kelamaan, simpul yang menahan kita akan longgar, dan ruang batin akan kembali terbuka. Ketiga, membuka diri pada aliran kesadaran. Singer menjelaskan bahwa pikiran itu mengalir seperti sungai. Masalahnya, banyak orang yang membendungnya. Mereka membendung itu dengan menolak atau menahan pikiran tertentu. Semakin ditahan, semakin kuat tekanannya. Dalam keseharian, ini terlihat ketika kita berusaha jangan kepikiran pada sesuatu. Justru semakin dilarang, pikiran itu akan semakin bising. Rahasianya adalah membiarkan aliran pikiran itu berjalan tanpa campur tangan. Ketika aliran dibiarkan mengalir, kita akan mulai merasakan kedamaian yang tidak tergantung pada isi dari pikiran kita. Itu bukan pasrah, melainkan kebiasaan sejati dari dominasi mental. Yang keempat, menjadikan pikiran sebagai identitas. Singer menegaskan bahwa banyak penderitaan itu lahir karena kita menyamakan diri dengan isi dari pikiran. Padahal identitas sejati berada pada kesadaran yang lebih luas. Contoh sederhananya adalah seseorang yang terus berpikir, "Aku pemalu." Jika ia percaya penuh pada label itu, ia akan membatasi dirinya sendiri. Padahal rasa malu hanyalah pola pikiran, bukan hakikat diri. Dengan menyadari bahwa pikiran itu hanyalah suara sementara, kita akan mulai membuka kemungkinan dari identitas baru yang lebih luas. Ya, lebih luas daripada sekedar label pikiran. Yang kelima, berlatih menyaksikan emosi yang lahir dari pikiran. Singer mengingatkan bahwa pikiran dan emosi itu saling berkaitan. Pikiran tertentu bisa memicu emosi intens. Namun jika kita mampu menyaksikannya tanpa harus larut di dalamnya, emosi itu akan meredah. Misalnya, pikiran "dia tidak menghargai aku" memicu marah. Jika kita masuk ke dalam pikiran itu, amarah akan menguasai tubuh. Tetapi jika kita menyaksikan amarah itu sebagai energi yang lewat, emosinya akan berkurang daya gigitnya. Kekuatan sejati bukanlah mengendalikan pikiran dengan paksa, melainkan menyaksikan aliran pikiran dan emosi tanpa ikut terseret arusnya. Keenam, latihan melepaskan nafas. Singer menyarankan latihan sederhana. Gunakan
nafas kita ini sebagai jangkar ketika pikiran ini terlalu bising. Setiap tarikan nafas memberi ruang untuk menyadari pikiran, bukan larut di dalamnya. Contohnya, di tengah kemacetan, pikiran bisa berisik dengan keluhan. Dengan menarik nafas dalam dan menyadari bahwa semua hanya pikiran yang lewat, kita tidak akan menjadi budak amarah lagi. Nafas itu menghubungkan kesadaran dengan tubuh, sekaligus memotong arus pikiran yang liar. Latihan ini kecil, tapi konsisten. Dari sinilah kekuatan untuk menenangkan pikiran akan mulai tumbuh. Ketujuh, hidup di saat ini, bukan di dalam pikiran. Singer menutup dengan penekanan bahwa pikiran sering menyeret kita ke masa lalu atau ke masa depan. Padahal kehidupan nyata hanya ada di saat ini. Seorang pekerja yang terus dihantui kesalahan hari kemarin atau kekhawatiran tentang esok hari tidak pernah bisa hadir penuh hari ini. Hidupnya akan dikendalikan dengan pikiran, bukan dengan kesadaran. Menguasai pikiran itu berarti berani hadir di sini dan saat ini. Di saat kita sepenuhnya berada di momen ini, pikiran akan kehilangan cengkeramannya. Dan kehidupan akan terasa lebih jernih. Menguasai pikiran bukan berarti menghentikan suara di kepala, tetapi menyadari bahwa kita bukan suara itu. Dengan menjadi pengamat, melepaskan, dan hadir penuh, maka kita akan menemukan kebebasan yang lebih dalam. Dari 7 tips ini, mana yang sering kamu praktekkan dalam hidup ini? Silahkan tulis di kolom komentar dan bagikan tulisan ini agar lebih banyak orang belajar cara menguasai pikiran.